Rahim meneruskan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Qala al-musannifu rahimahullah al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani alaqatul khutubati mana nih tulisnya? Alaqatul khutubati bid'wal ikhtibar. Ya, hubungan perempuan yang sudah dilamar dengan istilah ujian. Ini fenomena yang terjadi di daerah tertentu, di mana ketika perempuan itu sudah dilamar tapi belum akad, itu ada yang coba-coba membawa calon pasangannya tersebut, calon istrinya yang dibawa ke sana kemari, itu dengan tujuan ingin mencoba apakah dia setia atau tidak. Allah, ini yang akan dibahas oleh beliau. Dan kata beliau ini termasuk pelanggaran dalam syariat dan berpaling dari akhlak yang mulia. Dan ini terjadi di sebagian daerah di mana apabila seorang itu sudah melamar, laki-laki sudah melamar perempuan tapi belum akad, ada yang istilah pacaran, ya, istilahnya di pacaran sebelum akad. Di sini yang oleh beliau akan ditegaskan, qala al-musannifu abahal islamu lirrajuli idza arada an yatazawwaja imra'atan an yanzura ilaiha. Islam telah memperbolehkan bagi laki-laki itu ketika ingin menikah dengan seorang perempuan, maka dia diperbolehkan oleh Islam untuk melihat pada calon istrinya tersebut. Bal wa amarahu bidzalik. Bahkan Islam telah memerintahkan calon suaminya ini untuk melihat calon istrinya. Wa ma fauqa dzalik. Tapi kalau lebih dari itu, sampai boncengan, ya, dibawa ke sana kemari, jalan-jalan, ya, pacaran sebelum akad, ya, foto bersama, nas'alullah salamah. Kata beliau, min taswili syaitan, itu adalah bisikan setan, gangguan setan, wa taglidil kafarah, dan meniru orang-orang kafir. Ya, enggak, bukan dicoret-coret ini, gitu. Diterangkan. Innal fatah la tastati'u kama taz'umu an ta'rifa haqiqatal fata fi fatrati ma tusammihi bil khutubah. Ketahuilah bahwasanya perempuan itu tidak bisa mengetahui hakikat dari calon suaminya ini di waktu yang masih dikatakan masih tunangan lah, gitu. Wala huwa kadzalik. Dan juga laki-laki tidak mengetahui hakikat dari perempuan tersebut. La'annahu mahma kanat akhlaquhu fasidatan wa munhattatan fa innahu yahrisu ala an la yadhhara minhu illa ma yurghabu fihi. Nah, ini yang terjadi nih. Kata beliau, laki-laki itu kalau misalkan akhlak dia itu rusak, hancur, bahkan rendah akhlaknya, maka dia tetap berusaha untuk tidak menampakkan akhlak dan karakternya dia pada calon istrinya. Ya, jadi kalau laki-laki seperti itu, berusaha, ya, berusaha untuk menampakkan apa yang baik, gitu. Jadi karakternya itu tidak ditampakkan, karakter aslinya tidak ditampakkan. Wa kadzalika hiya, begitupun juga perempuan. Perempuan itu selalu berusaha dalam masa tunangan, ya, belum akad, itu berusaha untuk menampakkan apa yang baik, ya, apa yang baik, dan berusaha untuk tidak menampakkan kekurangan atau karakter aslinya. Fal kullu ya'rifu anna hadhihi fatratu ikhtibarin wa tajribah. Nah, ini yang dikatakan dengan waktu percobaan. Jadi mereka menganggap itu adalah percobaan, dan ini ada percobaan.
Di sini adalah ujian. Walidzalika fa innaha la takshiful haqa'iq. Maka perempuan ini tidak bisa mengungkapkan hakikat sebenarnya, apa hakikat dari laki-laki ini tidak bisa mengungkapkan itu semua. Wala tudhirul khairah awish syarrah. Maka perempuan itu juga tidak bisa menampakkan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi jangan dengan pemikiran seperti ini perlu dicoba sehingga perempuan dibiarkan bersama calon suaminya, misalkan nih para ayah, para ibu yang punya anak perempuan dibiarkan bersama dengan laki-laki yang ingin menikahi putrinya tersebut, dibiarkan pergi ke sana kemari. Akhirnya apa yang terjadi? Tadi'u hadhil miskinah, tadi'u hadhil miskinah haitsu tusbihu ulbatan ul'ubatan fi yadir rijal. Akhirnya perempuan yang malang ini bisa dibawa ke sana kemari, jadi permainan di tangan laki-laki. Bal bid'atun sakhifah, bahkan bisa dikatakan barang yang rendah, yang hina, yang diperoleh, dibawa oleh orang yang menyukainya. Suka dibawa ke timur, suka dibawa ke barat, au maidanan litajarub. Jadi anak perempuannya itu dijadikan medan atau tempat eksperimen, percobaan. Wa inni, kata beliau, wa inni uhadziru min hadza taqlidil a'ma kulla muslim. Dan saya kasih peringatan pada setiap muslim dari taklid buta seperti ini. Jangan mengikuti tradisi yang seperti ini. Ma'ama fi dzalika min tahaddin safirin li adabil Islam. Terlepas dari itu semua, di sini ada perbuatan seperti ini itu menentang pada ajaran-ajaran Islam. La yaksibu bihi fa'iluhu illa ghadaballahi jalla jalaluh. Orang yang melakukan hal tersebut itu tidak memperoleh apa-apa kecuali murka dari Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kam ra'ayna min masa'ib wa balaya taqa'u bisababi hadhihi al-fikratil khabithah. Dan banyak sekali musibah yang terjadi, bala yang terjadi, malapetaka yang terjadi itu disebabkan karena pemikiran buruk seperti ini. Yang menganggap kalau sudah tunangan bebas, dia mau bawa ke sana kemari, terserahlah. Kana dhahiyataha 'irdul bintil miskina, sehingga korbannya adalah kehormatan dari anak perempuan yang malang itu sendiri. Ba'da an kadzaba 'alaiha bima saqahu laha min 'uudil kadzibah, ya, jadi calon suaminya ini memberikan janji-janji palsu lah, janji-janji licik, mau mau dibawa ke itu, pakai gitu. Tapi itu semuanya adalah omong kosong. Wal amanil khadi'ah, harapan-harapan palsu. Hatta awqa'aha fima awqa'aha. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Dan kalian ini paham apa yang maksud beliau? Awqa'aha fima awqa'aha. Beliau ini tidak menjelaskan bahwasanya hatta awqa'aha fi zina. Nah, karena ya mungkin bahasanya lebih diperindah sedikit. Oleh beliau dirubah hatta waqa'aha fima waqa'aha, sehingga mereka itu terjadilah apa yang terjadi, baik itu ciuman, baik itu tidur bersamaan padahal belum halal. Ini yang dikatakan oleh beliau di sini. Tsumma tarakaha, kemudian setelah melakukan apa yang mereka lakukan, dhahaba anha bida'wa annahu dhahara lahu annaha laysat bima'munah. Udah, yang laki-laki ini meninggalkan perempuannya. Dia mengaku bahwasanya ini perempuan, ini calon istri tidak bisa dipercaya karena sering gini-gini, ya gitu. Ini konsekuensinya. Wa annaha la yuthaqu biha fil mustaqbal. Ini perempuan semacam ini tidak bisa diberi amanah. Kazaujatin tahfadhu fi ghaibah fi ghaibati, ini tidak cocok
dijadikan istri yang bisa memberikan perlindungan di waktu saya menjauh darinya, tidak menjaga apa yang ada di rumah, tidak bisa menjaga harta suami. Nah, ini yang akan terjadi. Nasallallahu alaihi wasallam wal lutf wat taysir wal afiyah. Thumma qala al musannifu rahimahullah. Al-mahr. Kemudian pembahasan ini akan membahas tentang mahar. Wa huwa wajibun 'ala rajul, dan mahar itu adalah kewajiban bagi laki-laki. Yajibu ayyabdhulahu lizaujah, di mana laki-laki wajib memberikan mahar tersebut pada istrinya. Jadi mahar ini merupakan kewajiban. Jadi walaupun nanti di dalam akad tidak menyebutkan mahar, maka mahar itu tetap wajib. Wal maharu alladhi aujabahu al-Islam lam tuhaddad qimatuh. Dan mahar yang diwajibkan oleh Islam sendiri itu tidak ditentukan berapa, ya, banyak sedikitnya itu tidak ditentukan oleh Islam. Wa yakhtalifu bi qudratir rajulil maliyah aw ittifaquz zawjain, dan itu akan berbeda sesuai dengan kemampuan laki-laki secara finansial ataupun bisa melalui kesepakatan suami istri. Lakin min al-adabil islamiyyah allati hatha 'alaiha al-Islam qillatul mahr. Akan tapi di antara akhlak Islam yang diajarkan pada kita semua adalah kita ketika ingin menuntut mahar itu pantasnya mahar yang sedikit, yang murah gitu. Wa adamit taghali fi dzalik, dan tidak berlebih-lebihan dalam menentukan mahar. Ini hanya anjuran, ya, bukan yang wajib. Wastiratul maqadir al-fahisha allati tusabbibu ihjam asy-syababi 'aniz zawaj. Dan tidak juga disarankan memberikan memberikan mahar yang banyak, ya, harus menentukan mahar yang mungkin nominalnya sangat besar sehingga itu akan menjadi sebab anak muda ini tidak akan menikah. Kenapa? Li'adam istita'atihim talbiyata tilkan nafaqatil bahidah allati la yastati'u ta'diyataha sahibud dakhal al-mahdud. Kenapa anak muda tidak ingin nikah? Karena mereka sudah tahu mereka itu tidak mampu untuk mewujudkan dan memberikan mahar yang begitu besar dan berlebihan, dan mereka itu tidak akan mampu untuk menunaikan maharnya. Lebih-lebih, ya, orang-orang yang pemasukannya sedikit, terbatas. Pemasukan setiap bulannya itu hanya cukup kebutuhan sehari-hari. Ya, bagaimana mau menikah gitu. Jadi dari sini Islam menganjurkan untuk menentukan mahar yang murah gitu. Masya Allah, kalau di Madura ini orang-orang itu bisa nikah dengan 50.000, ya, 100.000, ada bahkan yang 10.000. Masya Allah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin arada an yatazawwaja bi arba'ati awaqin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada seorang laki-laki yang ingin menikah dengan arba'atu awaq. Allah, arba'atu awaq ini sama dengan 112 gram emas. Berarti ini lebih dari 1 nisab, ya, arba'atu awaq. Karena 1 uqiyah, awaq ini jamak uqiyah. Awaq ini jamak uqiyah, dan 1 uqiyah ini kurang lebihnya ada di 28 gram emas murni. 28 gram emas murni. Ini satu uqiyah. Berarti 28 kali 4, kan ini ada 4. Berarti kurang lebihnya 112 gram emas. Masya Allah, ini banyak sekali nih. Karena 1 gram emas murni itu bisa mencapai 1.500.000 harga 1 emas murni. Berarti ini 112, tinggal kalikan saja. Lalu ketika ada seorang laki-laki ingin menikah dengan mahar yang lumayan
besar ini, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ka'annakum tanhituna al-fidda min ardi hadzal jabal. Sepertinya kalian ini memahat perak dari sisi gunung ini. Emang kalian pikir mudah mendapatkan perak, mendapatkan emas? Emang mudah gitu? Seperti itulah maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi khutbatih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di khutbah beliau, ala tughalu sadaqatan nisa. Hendaklah kalian jangan berlebihan dalam mahar perempuan. Fa innaha law kanat makrumatan fid dunya aw taqwa indallah lakana aulakum biha nabiyullah. Karena mahar itu kalau memang kemuliaan di dunia dan ketakwaan di sisi Allah, maka niscaya yang paling berhak untuk memberikan mahar itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu ashabus sunan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min yumnil mar'ati taysira khidbatiha. Sesungguhnya dari keberuntungan seorang perempuan apabila lamarannya itu dipermudah, proses tunangannya itu dipermudah, proses pernikahannya itu dipermudah, resepsi pernikahannya juga dipermudah. Ini termasuk keberuntungan pada seorang perempuan. Wa taysira sadaqiha, di antara bentuk keberuntungan seorang perempuan adalah maharnya juga mudah. Wa taysira rahimiha, dan rahimnya itu mudah melahirkan. Masya Allah. Ini bentuk keberuntungan seorang perempuan apabila rahim perempuan mudah melahirkan. Ya, 1 tahun 1 kali. Masya Allah. Rawahu Ahmad bilin. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mungkin dalam musnadnya beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Izharu zafaf. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Izharu zafafi wa i'lanuhu. Berikut adalah anjuran untuk menampakkan pesta pernikahan. Wa yustahabbu izharu zafafi wa i'lanuhu, dan disunnahkan apabila ada pernikahan itu dianjurkan untuk ditampakkan, kasih tahu pada orang-orang bahwasanya di situ sudah dilaksanakan pernikahan dan di situ juga ada resepsi pernikahan. Wa isyaruhu bainan nas, dikasih tahu pada orang-orang. Liyashhadahul khas wal am, agar orang-orang pada datang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, a'linu hadzal nikah. Jazakumullah khairan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian semua ngasih kabar dengan adanya pernikahan. Waj'aluhu fil masajid, jadikanlah pernikahan tersebut di masjid, di masjid-masjid. Wadribu alaihi bidufuf, ya, sebagai bentuk kebahagiaan, pukullah rebana kalian. Ya, ini dari sini para ulama memperbolehkan memainkan rebana di sini. Rawahu Tirmidzi, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fa inna fasla ma bainal halali wal haram al-i'lan, karena sebagai pemisah antara yang halal dan haram adalah pemberitahuan akan adanya pernikahan. Jadi perempuan itu sebelum akad nikah kan haram, dari ujung atas sampai ujung bawah haram. Tapi setelah qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur akan berubah jadi halal. Maka sebagai pemisah antara yang haram dan halal itu adalah i'lan, kita memberikan pengetahuan pada orang lain bahwasanya di situ ada pernikahan. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa yanbaghi
وينبغي أن نحذر من الإسراف والتفاخر في المظاهر الذي يسبب كثيرا من الفتن والمضار الدينية والدنيوية. Tapi beliau ini mengingatkan kita semua agar kita itu tidak berlebih-lebihan ya dalam melakukan atau mengadakan resepsi pernikahan, atau main bangga-banggaan dalam memberikan penampilan atau mengadakan sesuatu, di mana itu semua kata beliau akan menyebabkan fitnah dan bahaya baik secara ekonomi di dunia dan di akhirat. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan ketika kalian mengadakan resepsi pernikahan. Wa yanbaghi an najtanibal 'adah al-fasidah allati tajri bainan nas al-yawm. Kata beliau, ini adalah peringatan pedas nih. Dan wajib kita itu menjauh dari tradisi-tradisi yang buruk yang sekarang itu masyhur di kalangan orang-orang. Seperti apa? Kadukhuli zauj bainan nisa. Ya, jadi yang calon suami itu dibawa ke tempat perempuan. Itu kan yang masyhur sekarang. Wa dukhuli ikhwanihi wa ahlihi ma'ahu. Saudara-saudaranya juga ikut masuk ke tempat, sehingga yang mana di tempat tersebut banyak sekali perempuan. Ini tidak dianjurkan oleh Islam, dilarang oleh Islam, karena di situ akan ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Waqtilat haula bi ahli zauja wa aqaribiha, ikut bercampur dari keluarga istri, kerabat istri, bahkan yang lebih parah lagi kata beliau, akhdhihim as-suwar al-fotografiyah duna haya'in minallahi wa duna ghairatin 'alal hurumat. Dan bahkan banyak ini yang masih foto-foto, selfie-selfie itu, anak laki-laki dan perempuan bercampur di situ tanpa merasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Cewek cowok ya selfie gitu di tempat yang mulia, itu perayaan pesta pernikahan. Allah tidak cemburu akan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Au ihtiramin li'azamatil makan, minimalnya lah punya rasa penghormatan pada agungnya tempat pernikahan tersebut. Wa jalalil haramil muhtaram, lebih-lebih tanah haram ya kalau resepsinya ada di tanah haram. Allahumma shalli ala sayyidina wa huwa la'amri qabih wa bil haramaini aqbah. Jadi seperti yang tadi itu jelek, buruk, tapi lebih buruk lagi apabila dilakukan di Haramain, di Makkah Madinah, wasyani, bahkan buruk. Wa min ahlil haramaini asna. Tapi kalau misalkan melakukan pernikahan bercampur antara laki-laki dan perempuan di tanah haram lagi, tanah haram Makkah wal Madinah, maka itu penampakan yang buruk. Nas'alullah ta'ala ayyarzuqana husnal jiwar, amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang baik untuk selalu berbuat baik dengan tetangga Haramain Syarifain, bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah